Poto, podcast sekolah Kak Seto. Halo, selamat datang di Poto, podcast sekolah Kak Seto. Perkenalkan, saya Kak Indah dari CSPPDB Sekolah Kak Seto. Poto, podcast sekolah Kak Seto, bertujuan mengenal lebih dekat keseharian dan pengalaman siswa serta tutor di sekolah Kak Seto. Tidak hanya itu, Poto juga menyuguhkan berbagai wawasan baru tentang pendidikan, kesehatan mental, isu-isu pendidikan terkini, serta berbagai isu sosial yang relevan. Dan ini merupakan foto pertama berkenalan dengan tenaga pendidik sekolah Kak Seto. Oke, sekarang kita langsung kenalan aja nih dengan kakak-kakak yang sudah hadir. Ada Kak Desi, Kak Silvi, dan juga Kak Mirna. Kak Desi, boleh mungkin kenalin Kak Desi dari unit apa nih? Halo semuanya, saya Kak Desi, saya dari unit Kak Seto School sebagai wali kelas 6. Kemudian boleh Kak Silvi. Halo semuanya, nama saya Kak Silvi dari unit Sekolah Khusus Kak Seto. Di sini saya sebagai wali kelas dan koordinator tutor. Oke, selanjutnya Kak Mirna, silakan. Oke, terima kasih Kak Indah. Halo, saya Kak Mirna. Saya selaku Kepala Akademik SMP. Saya di sini mewakili dari unit Homeschooling Kak Seto. Oke, dari Kak Desi, Kak Silvi, dan Kak Mirna, terima kasih nih yang sudah datang untuk berkenalan nanti dengan ayah bunda yang mau lebih tahu nih tentang sekolah Kak Seto. Nah, kan kalau sekarang pasti udah mendekati tahun ajaran baru, banyak banget persiapannya nih ya Kak. Kira-kira sekarang nih Kak Desi kelas 6 gimana nih kabarnya? Kelas 6 sudah sedang banyak kegiatan apa nih Kak Desi? Kebetulan kita baru saja selesai untuk ujian sekolahnya nih Kak Indah, dan sekarang itu memang lagi untuk kita kakak tutornya itu sedang input nilai kan untuk nanti rapot, terus pembagian surat keterangan lulus juga gitu, dan sama membantu orang tua untuk melengkapi dokumen untuk adik-adiknya mendaftar di sekolah di SMP. Gitu. Oh iya, jadi beberapa anak-anak pun difasilitasi ya Kak untuk konsultasi tersebut ya. Betul sekali kayaknya. Kemudian juga ada Kak Silvi. Kak Silvi ini apa nih kabarnya sekarang? Kegiatannya padatnya apa nih? Oke, kalau di Sekolah Khusus Kak Seto sendiri nih Kak Indah, kegiatan kita di minggu ini lagi ujian akhir sekolah sih Kak, atau penyebutannya biasanya sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester. Ini biasanya wali-wali kelas nih Kak, kita lagi sibuk-sibuknya nginput nilai, bikin rapor. Dan satu program lagi di SKKS setelah ujian ini kita mau melakukan edu trip nih Kak. Kita mau jalan-jalan ke salah satu tempat wisata di Nagro namanya. Nanti adik-adik akan berkeliling mungkin di tempatnya. Oke, jadi abis nanti sumatif langsung refreshing nih Kak. Wih, seru banget ya. Gitu. Nah, kalau SMP, Kak Mirna sebagai kepala akademik nih, wah kayaknya yang paling sibuk nih kayaknya nih. Gimana Kak Mirna? Iya, kalau di SMP sendiri sama ya Kak, saat ini sedang pekan ujian, jadi pasti memonitoring berjalannya ujian, atau di SMP disebutnya PARK, ya pekan aksi remaja kreatif gitu ya. Selain itu juga saat ini sedang mempersiapkan kegiatan lepas kenang, bukan hanya jenjang SMP saja, tapi juga ada SD dan juga SMA. Nanti di tanggal 20 Juni, jadi kita benar-benar lagi mempersiapkan secara maksimal supaya kegiatan tersebut juga berjalan dengan lancar. Mantap, di antara kesibukannya tetap mau kakak hadir di sini di podcast foto ini gitu untuk kenalan sama ayah bunda bagaimana sih kesibukan dari kakak-kakak tutor di sini gitu ya. Dan kakak-kakak tutor di sini memang ya cukup sibuknya, apalagi menjelang kelulusan, kemudian menjelang tahun ajaran baru, kayaknya nggak ada waktu untuk harus liburan nih kayaknya nih ya Kak. Kita persiapkan pendidikan yang terbaik nih untuk adik-adik yang akan mendaftar maupun yang sudah berjalan di sini kayak gitu. Nah, kemudian dari Kak Desi, Kak Seto School ini sekolah formal ya Kak Desi ya? Iya, jadi kita sekolah formalnya dari sekolah Kak Seto gitu Kak. Jadi ada yang non formalnya dan kita termasuk yang formal di Kak Seto School itu.
Oke, kalau non formalnya kan di homeschooling Kaseto, Kaseto. betul. Kemudian ada pun sekolah khusus Kaseto. Ini jalurnya formal juga ya Kak? Formal, Kak. Jalurnya formal tapi di bidang yang lebih khusus. Betul. Karena kurikulumnya juga berbeda nih. Kalau di homeschooling maupun Kaseto School kurikulumnya pendidikan yang merdeka, yang Kurikulum merdeka. kurikulum Iya. merdeka. Nah, kalau di SKKS Nah, untuk di sekolah khusus Kaseto hampir sama nih Kak, kita juga menggunakan kurikulum merdeka. Hanya saja nanti pembelajarannya memang lebih individual aja tadi. oke, lebih khusus ya, jadi lebih khusus lagi. Jadi kita di sekolah Kaseto menggunakan kurikulum nasional yaitu yang merdeka yang sudah diterapkan kayak gitu. Nah kemudian kalau Kak Desi, gimana sih pengalaman selama ini mengajar? Sekarang kan jadi wali kelas di kelas 6. Iya. Nah, sebelumnya apakah terus-terusan jadi wali kelas 6 atau sebelumnya mengajar jadi tutor biasa atau gimana nih pengalaman selama berapa tahun ya dari sini ya? Kayaknya udah lama banget ya di sini. Lama banget, kira-kira 12 tahun ya. 12 tahun di sini. Awalnya memang di homeschooling Kaseto Oke. gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah mendapat amanah kembali dan sebenarnya dari dulu sampai sekarang wali kelas. Oke. Meskipun di awal pertama itu memang jadi tutor visit dulu karena sambil nyambil kuliah saat itu. Oke, jadi awalnya tutor visitnya apa nih Kak? Tutor visit itu berarti kita di sekolah Kaseto itu sebenarnya ada yang namanya KSLC ya Kak Indah. KSLC betul-betulan untuk perwakilan KSLC saat ini masih sibuk nih Oh, masih mengajar ya, sibuk, mengajar iya. untuk adik-adik yang mempersiapkan ujian gitu, jadi belum bisa hadir. Jadi kalau untuk visit sendiri adalah boleh adik-adik yang di dalam sekolah Kaseto untuk ikut menambah pendampingan belajar, sama di sekolah di luar sekolah Kaseto pun bisa nih Kak kalau misalnya kita mau ada pendampingan dalam belajar, dan itu banyak banget seperti les-les datang ke rumah baik secara offline maupun nanti ada online juga. Ada online juga, jadi Iya. sekarang ada pilihan offline dan online ya Betul semenjak sekali. pandemi ya Kak ya, gitu Betul. kan pandemi harus beralih nih dari offline yang biasanya ketemu langsung harus online gitu ya. Iya betul banget Kak Indah. Tapi sebelumnya memang di sekolah Kaseto memang sudah ada nih tutor visit ini yang datangnya satu persatu gitu ya. Tapi emang online memang pas banget di pandemi. Betul sekali. Jadi kita mengembangkan, mengikuti kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia, mulai dari yang tadinya kita memang sudah ada jarak jauh belajarnya, Iya. tapi ada pengembangan lagi program. Oke, selanjutnya nih Kak Mirna di bagian homeschooling Kaseto, Iya. boleh jelasin dong Kak apa aja sih program yang ada di homeschooling Kaseto? Boleh banget Kak Indah. Di homeschooling Kaseto itu ada 4 program Kak Indah. Yang pertama ada program komunitas, kemudian yang kedua ada program komunitas online, yang ketiga ada program distance learning, dan juga yang keempat ada program distance learning tunggal. Oke, jadi ada 4 programnya. Bisa dipilih sesuai kebutuhan setiap peserta didik. Betul sekali. Kalau komunitas kan yang datang ke sekolah ya. Ya, betul. Komunitas online yang belajarnya bareng-bareng dengan temen secara online. Iya, Nah, betul sekali. Dan ini programnya baru ada pas pandemi. Kalau Iya. pandemi sekolah lain kan, komunitas online ini belajarnya pada saat pandemi aja. Kalau kita berlanjut ya, Betul sekali. berkelanjutan gitu. Jadi adik-adik yang sudah terbiasa belajar online tetap bisa nih belajar dengan nyaman di rumah. Adapun mungkin mau yang lebih individualis belajarnya dengan orang tua atau tadi dengan tutor visit, bisa pilihnya program di distance learning ya Kak. Iya. Adapun distance learning tunggal untuk ayah bunda yang punya program belajar yang memang saya udah tahu nih anak saya diarahkannya kemana, belajarnya kayak gimana, bisa pilih program distance learning tunggal. Nanti akan komunikasi langsung dengan Kak Mirna selaku kepala akademik juga dengan wali kelas untuk nilai-nilainya. Kayak seperti itu. Nah, di sekolah khusus Kaseto nih, namanya sekolah khusus Kaseto. Gimana nih Kak? Yang khususnya bagaimana nih? Bisa dijelaskan nggak Kak? Oke, Kak Indah. Kalau di sekolah khusus sendiri nih Kak, kita memang mewadahi untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus dengan berbagai macam hambatan, baik dengan hambatan pendengaran, penglihatan, fisik, perilaku, dan sosial. Gitu sih. Jadi bisa dibilang banyak ya, Banyak kategorinya banyak ya. Jadi untuk adik-adik mungkin yang memang membutuhkan fasilitas tersebut gitu, biasanya harus di asesmen terlebih dahulu ya. Betul. Di awal di proses pendaftaran di asesmen kita lihat dulu nih di awal seperti apa sih anaknya ini, karakternya seperti apa, dan ini bukan hanya untuk yang khusus aja sebenarnya.
di awal pun ada interview ya Kak Mirna Betul. ya, ada interview untuk lebih mengenal. Iya, jadi selain ada interview juga ada asesmen juga ya Kak. Betul. Jadi kalau di sekolah khusus Kak Seto itu ada anak-anak berkebutuhan khusus, tapi untuk di homeschooling Kak Setonya sendiri kita juga menerima anak berkebutuhan khusus tapi dengan kriteria tertentu. Kita punya kelas yang namanya kelas inklusi. kelas inklusi. Iya, di program komunitas. Di program komunitas ini inklusi ini gabung dengan anak-anak komunitas di Kak Seto School pun ada ya? Ada, betul sekali Kak Indah. Jadi sama Ya. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak inklusi ini biasanya memang tidak banyak kuotanya ya, kurang lebih hanya 3 ya Kak ya. maksimal Maksimal 3 3 dalam ya, satu dalam kelas. satu kelas. Jadi nanti ada pendampingnya, ada tutor inklusinya yang mendampingi, yang mungkin dari rekan-rekan Kak Silvi juga nih, Iya. gitu kan ya. Dari rekan-rekan Kak Silvi juga yang menemani gitu. Jadi tetap ada dari apa ya? Kurikulumnya ya Kak, ada kurikulum atau program IEP itu ya Kak? Iya, betul Kak. Dari program IEP itu, jadi di SKKS itu Kak, kita ada 3 program. Kalau tadi di homeschooling punya 4 program, di sekolah khusus kita punya 3 program. Yaitu dari sekolah khususnya sendiri, terus ada program kelas inklusinya, dan satunya remedial perilaku. Remedial perilaku. Kalau yang remedial perilaku ini seperti apa nih Kak? Biasanya kalau untuk remedial perilaku itu kita lebih ke berbasis seperti terapi sih Kak. Jadi memang lebih adik-adik banyak praktiknya untuk mengolah sensorinya seperti itu. Dan program ini mendukung untuk anak-anak di Kak Seto School ataupun di homeschooling center ya. Oke, jadi memang semua program di sini berkolaborasi ya. Betul sekali. Saling berkolaborasi. Bisa dibilang sekolah Kak Seto adalah sekolah paripurna. Betul, semuanya ada gitu ya. Betul sekali. Dari yang khusus, mau sekolah belajarnya di rumah, gitu, atau yang formal juga ada di sana. Lengkap pokoknya, Lengkap. paket lengkap. Bahkan yang nggak sekolah di sekolah Kak Seto itu juga bisa belajar dengan kita Kak Itu Indah. menikmati fasilitas kita juga ya. Benar-benar. Jadi Betul, memang tervisit nanti bisa di situ. Ya. Kak Seto Learning Center Center ya, ya. betul. Kak Seto Learning Center ini memang fokusnya untuk pengadaan tadi putar visit, kemudian ekskul tambahan, karena untuk di sekolah Kak Seto kan memang kita membentuk karakter ya. Nah, untuk pembentukan karakternya di masing-masing unit nih biasanya programnya seperti apa nih Kak? Boleh mungkin dari Kak siapa dulu? Kak Desi boleh. dari kondisi. Jadi untuk membentuk karakter itu kan kita tidak bisa sekali 2 kali ini Kak Indah ya. Jadi kita harus terusan gitu ya. Dimana di sekolah Kak Seto School ini kita itu punya yang namanya kegiatan pembiasaan yang setiap pagi dilakukan oleh adik-adik nih. Kak Indah dimulai dari sebelum nanti kakak tutornya pagi itu kan menyapa adik-adik lalu mengantarkan adik-adik ke kelasnya. Lalu setelah itu nanti adik-adik itu sudah dibiasakan, namanya juga pembiasaan ya disebutnya ya, biar adik-adik terbiasa, di mana adik-adik nanti dia akan bagi yang muslim itu akan melakukan ibadah sholat sunnah duha nih Kak Indah. Selain itu bagi yang non muslimnya nanti sudah memulai untuk membaca gitu. Jadi nanti baru diikuti oleh yang muslimnya selesai sholat duha nanti mereka membaca, lalu nanti menyiram tanaman, lalu setelah itu nanti mereka juga ada menabung karena nanti adik-adik diajarkan untuk bisa membeli sesuatu dari dari uangnya sendiri, hasil usahanya dia sendiri gitu, sama nanti hasil tabungan sebagiannya lagi bisa untuk kita nanti ada kegiatan sosial nih Kak, dan nanti berbagi kepada orang-orang yang kita perlu bantu kayak gitu. Sama nanti juga kita pembiasaannya di mana adik-adik juga mendapatkan reward dan nanti juga ada punishment juga nih Kak Indah, di mana mereka nanti ada yang namanya cetar tuh ya, buku cetar. Gimana nanti adik-adik nanti di situ kita akan beli cap, misalnya kalau mereka udah datang tepat waktu nanti mereka kita kasih cap, lalu mereka nanti juga diajarkan untuk selalu senyum, sapa, salam kepada kakak tutor dan juga semua yang ada di lingkungan sekolah. Jadi itu sih Kak Indah. Kegiatan pembiasaannya memang untuk pembentukan karakter tadi. Betul ada sekali. kegiatan pembiasaan seperti itu ya. Iya, benar sekali. Benar-benar. Saya sendiri kalau misalnya ketemu adik-adik SD pun, halo Kak. Iya ya. Lagi ketemu adik-adik tuh, wah mood langsung baik. Langsung lagi ya, semangat lagi ya. Semangat ketemu adik-adik. Benar sekali kayak gitu. Nah, mungkin kalau di homeschooling Kak Seto pembiasaannya ini gimana nih Kak?
Oke, baik. Kalau untuk pembiasaan di homeschooling Kak Seto, kalau tadi di SD itu ada sholat duha ya di setiap pagi. Kalau untuk di SMP itu di setiap mata pelajaran agama Islam kami juga melaksanakan sholat duha bersama gitu. Jadi di setiap mata pelajaran agama Islam saja. Tapi untuk mata pelajaran agama yang lainnya itu langsung ke mata pelajarannya masing-masing, kemudian belajar berdoa dan lain sebagainya. Jadi tetap ada pembiasaan seperti itu untuk membentuk karakter. Selain itu tadi juga ada yang namanya charity. Jadi di setiap hari Jumat kita belajar berbagi, menyisihkan sedikit uang jajan kita gitu ya untuk berbagi ke sesama. Itu biasanya dilaksanakan di hari Jumat. Setiap hari Jumat. Pembiasaan kami juga biasanya itu di hari Kamis kita biasanya pakai baju batik nih. Jadi meningkatkan rasa nasionalisme juga, kecintaan terhadap Indonesia. Nah, berbicara mengenai kecintaan terhadap Indonesia di setiap pagi, kalau homeschooling Kak Seto di SMP khususnya masuknya kan setiap hari Selasa, Kamis dan juga Jumat ya Kak Indah. Nah, biasanya di setiap pagi sebelum mulai belajar di pelajaran bahasa Indonesia kita ada yang namanya budaya literasi. Bukan hanya di bahasa Indonesia saja tapi juga di bahasa Inggris, budaya literasi. Kemudian kalau untuk di PPKN dan IPS biasanya kita belajar mengenai Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Itu yang memang harus ditanamkan kepada peserta didik. Selain itu banyak ya. Selain itu di setiap pagi kita juga harus tuh yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi benar-benar meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia. Kalau di awal itu kita ada nyanyi lagu Indonesia Raya, nah selesai kegiatan atau selesai pembelajaran di sesi 2, biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang lain. Jadi memperkenalkan bukan hanya peserta didik nanti hafalnya di lagu Indonesia Raya aja, tapi juga tahu atau menghafal lagu-lagu wajib nasional yang lainnya. Gitu. Keren banget, dan banyak banget ini untuk pembiasaan supaya adik-adik ini berkarakter ya, gitu ya. Jadi memang perlu dari pembiasaan. Nah, kalau di sekolah khusus nih, pembiasaannya seperti apa? Pasti kayaknya lebih challenging ya, Kak? Gimana nih, Kak? Kalau di sekolah khusus Kak Seto sendiri nih Kak, biasanya kita setiap pagi sebelum adik-adik nantinya akan masuk ke kelas, kita akan melakukan kegiatan pagi bersama. Biasanya kegiatan pagi bersamanya itu kita senam sama-sama nih sama adik-adik. Jadi di halaman depan kita senam bersama adik-adik. Lalu nanti setelah selesai senam, kita masuk ke kelas masing-masing untuk melakukan circle time. Nah, di masing-masing kelasnya juga nih Kak, circle time itu berbeda-beda. Ada yang lebih ke literasi, numerasi, maupun kegiatan fisik. Nah, karena memang kita berkaca dengan kurikulum Merdeka nih, kegiatan literasi, numerasi, jadi memang kita laksanakan itu di setiap paginya. Gitu. Oke, baik. Jadi dan itu berarti setiap kelasnya mungkin hari pertama literasi, di hari kedua, di hari Selasa nanti numerasi. Berbeda gitu ya. Jadi memang semuanya pasti dipelajari. Betul. Dan satu lagi Kak, kegiatan pembiasaan kita di setiap hari Jumat itu kita ada kegiatan charity juga. Jadi adik-adik diajarkan untuk menabung nih di setiap hari Jumatnya. Nantinya finalnya adik-adik akan belajar juga untuk saling berbagi. Nah biasanya kegiatan ini dilakukan di akhir bulan Ramadan. Gimana Kak? Tadi ada satu lagi keunggulannya setiap hari Jumat tuh ngapain Kak biasanya di SKKS? Di setiap hari Jumat di SKKS itu adik-adiknya nanti diminta untuk diajarkan saling berbagi nih Kak. Charity juga ya Kak? Oke, ya sama Kak, sama dengan program Kak Seto School dan homeschooling. Jadi adik-adik diajarkan untuk menabung di setiap hari Jumatnya. Finalnya nanti kegiatannya itu adik-adik diajarkan untuk berbagi dengan lingkungan sekitar seperti itu. Di biasanya tuh kapan tuh Kak? Di akhir bulan Ramadan. Jadi sebelum libur Lebaran, adik-adik nanti akan membuka celengannya, lalu dikumpulkan semua hasilnya, lalu nanti diberikan bingkisan untuk dibagikan ke warga sekitar. Wah, keren banget ya. Di setiap unit ini pembiasaan karakternya keren-keren banget dan memang bermanfaat nih untuk sekitar kayak gitu. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga bermanfaat untuk sekitarnya. Gitu. Dari tadi banyak yang program-program yang sudah dijelaskan kakak-kakak di sini, kira-kira menurut kakak apa nih yang paling unggul di Kak Seto School, di sekolah khusus Kak Seto ataupun di homeschooling Kak Seto yang bisa bikin orang tua, wah saya sangat tertarik nih ke sini ke sekolah. Gimana nih Kak? Menurut Kak
Kak Desi di Kak Seto School yang paling unggul nih apanya nih? Iya, seperti yang kita ketahui nih ya Kak Indah, di zaman sekarang ini kan kita tidak memungkiri ya bahwa teknologi itu ya sangat berkembang sekali. Nah, jadi di sekolah Kak Seto ini, maksud Kak Desi di sekolah Kak Seto School ini, kita itu pembelajaran berbasis TIK nih. Ya, dimana kita belajar menggunakan gadget nih Kak Indah ya. Nah, jadi biar adik-adik juga bisa mengetahui penggunaannya. Nah, bahkan kita juga memperkenalkan mereka bahwa di digital atau teknologi juga itu kita ada dampak positifnya banyak sekali. Benar sekali, iya positifnya ya Kak Indah ya. Nah, selain itu juga kita juga ada pendekatan individual juga nih Kak. Iya, jadi biarpun formal, anaknya juga nggak terlalu banyak, nggak sampai maksudnya 40 anak gitu, tetap ada 10 atau sampai 15 adik-adik. Jadi pembelajaran bisa tersampaikan dan juga kita bisa menyesuaikan mengajarnya dengan cara metode per individu. Jadi memang apalagi di Kak Seto School ini diwajibkan untuk ada asesmen gitu. Dan fungsinya adalah untuk mengenal ya karakter anak, setiap anak ini di awal, supaya nanti wali kelasnya seperti Kak Desi, sudah punya catatan, anak ini karakternya seperti ini, pendekatannya seperti apa gitu ya Kak Desi. Betul, dan nanti disesuaikan nih Kak, dalam cara mengajarnya pun nanti tetap disesuaikan, meskipun kita di dalam satu ruangan nanti. Oke, keren banget. Jadi Kak Seto School ini walaupun sekolah formal, tapi tetap anak-anaknya merasa aku dekat nih dengan kakak-kakaknya, betul sekali. nyaman ya Kak ya. Iya, betul. Keren banget. Oke, kalau di sekolah khusus Kak Seto nih, Kak Silvi, kira-kira menurut Kak Silvi apa nih yang paling unggul di sekolah khusus Kak Seto? Sekolah khusus Kak Seto ini punya daya tarik tersendiri nih Kak, yang membedakan sekolah khusus Kak Seto dengan unit-unit yang lainnya. Kita ada di bidang vokasi sih. Vokasi, berarti banyak kegiatan ya Kak. Seperti apa aja sih Kak untuk kegiatan vokasinya ini? Untuk vokasinya ini terbagi-bagi Kak, ada vokasi membatik, vokasi memasak, lalu juga ada prakarya. Jadi di setiap hari Jumat itu ada programnya, adik-adik nanti akan belajar bagaimana caranya membuat batik tulis, batik cap, yang mana nanti itu memiliki nilai ekonomis Kak. Dan nanti adik-adik setiap ada kegiatan market day misalnya itu bisa untuk dipamerkan. Oke, keren banget. Jadi adik-adik pun dilihat nih ya potensinya di mana di kegiatan vokasi-vokasi itu ya Kak. Betul, keren banget nih. Selanjutnya di homeschooling Kak Seto. Ini homeschooling Kak Seto yang paling lama berdiri. Oke. Kira-kira selama berdiri sudah 17 tahun ya Kak ya? Sweet 17. Keunggulannya apa sih Kak? Baik Kak Indah, berbicara mengenai keunggulan pasti di setiap unit punya keunggulannya masing-masing gitu ya. Kalau sekolah formal masuk setiap hari, tadi Kak Seto School dengan keunggulannya. Nah kalau di homeschooling Kak Seto, salah satu keunggulannya adalah fleksibilitas. Fleksibel karena sekolahnya seminggu hanya 3 hari nih Kak. Dan kalau di SMP dari jam 9 sampai jam 12 saja gitu. Tapi bukan berarti tidak ada pembelajaran ya. Tentu banyak sekali baik akademik maupun non akademik. Kalau untuk akademik harinya sudah jelas di Selasa, Kamis dan juga Jumat. Sedangkan non akademik nanti bisa di hari Senin atau di hari Rabunya. Gitu. Fleksibilitas. Selain fleksibilitas, keunggulannya ada lagi nih ya Kak. Apa lagi nih? Selain fleksibilitas Kak Indah, nah kita masih berhubungan sama fleksibilitas sih sebenarnya. Kalau tadi sekolahnya seminggu 3 kali saja, hari lainnya Kak Indah itu bisa banget digunakan untuk adik-adik itu untuk kegiatan-kegiatan non akademik lainnya. Baik itu yang berhubungan sama sekolah ataupun memang seperti atlet ataupun artis yang memang tuh kegiatannya sudah banyak di luar sana. Jadi sinkron tuh ya, atau tetap walaupun berprestasi di non akademik tapi di akademiknya juga tetap harus berprestasi. Jadi seimbang. Betul. Di homeschooling Kak Seto ini selain fleksibilitas tadi juga nanti bisa lebih seimbang nih antara minat dan bakat akademik
akademiknya maupun di non akademiknya. Oke. Mau ditambahin lagi boleh Kak Indah? Ada lagi. Berbicara mengenai fleksibilitas, kita juga ada yang namanya pendekatan individual. Itu yang berbeda di antara dengan sekolah-sekolah lain. Tapi di masing-masing unit yang ada di sekolah Kak Seto semuanya sama. Ada yang namanya pendekatan individual gitu. Dan pendekatan individual di setiap program juga berbeda ya. Kalau yang memang masuknya program komunitas itu pasti pendekatan kita akan lebih dapat nih ke peserta didik gitu Kak Indah. Jadi adik-adik itu bukan hanya sekedar belajar saja di sekolah, tapi juga kakak-kakak tutor itu gimana caranya bisa memasukkan nilai-nilai kehidupan dan lain sebagainya, nilai-nilai akhlak. Dan kalau sudah dekat gitu kan ya Kak Indah antara peserta didik dengan kakak tutor, itu kan pembelajarannya akan semakin nyaman kan. Makanya di situ yang semakin berprestasi lagi. Sudah di non akademik, di akademiknya juga berprestasi lagi. Banyak sekali keunggulannya ya kakak-kakak ya. Jadi memang kalau sekolah Kak Seto ini mulai tadi fleksibilitas di homeschooling, pendekatan individual di semua sekolah, di semua unit sekolah kita, ini juga memang punya pengembangan untuk karakter anak-anak ini banyak banget programnya kayak gitu. Oke, sekolah Kak Seto ini kan sudah berdiri selama 17 tahun nih ya kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak udah ada yang setengahnya bergabung selama di sekolah Kak Seto. Pasti banyak banget pengalaman-pengalamannya. Ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan sampai hari ini kakak inget kayak gitu, kegiatan yang seperti apa nih di sekolah Kak Seto? Mungkin boleh Kak Desi ini udah berapa tahun nih? 12 tahun kayaknya. Iya, 12 tahun banyak banget sampai susah kalau mau diungkapkan ya, karena sebenarnya setiap harinya, setiap waktunya dengan orang yang berbeda gitu ya. Kita pasti mempunyai kesan yang pastinya salah satunya mendalam ya. Iya, jadi Kak Indah, salah satunya saya mau bicarakan yang berkesan itu dengan peserta didik ya. Peserta didik saya itu salah satunya adalah di mana di tahun sekitar 2016 atau 2015 ya, saya lupa ya saat itu. Pokoknya adik ini masuk sekolah gitu dan dia itu tunarungu Kak Indah ya. Jadi dia semangat sekali belajarnya, dia senang. Kita sempat menerima dulu gitu ya, meskipun sebenarnya pada saat itu SDM belum ada atau tutor pendampingnya yang paham tentang tunarungu itu belum ada nih di sekolah Kak Seto Kak Indah. Nah, dimana akhirnya kita Kak tutor beserta saya wali kelasnya saat itu belajar, akhirnya pelan-pelan belajar gitu untuk bisa komunikasi dengan adik sampai akhirnya ternyata semua itu kita coba selama trial selama 6 bulan, tapi akhirnya kita setelah diskusi gitu panjang dan akhirnya adik ini harus bisa pindah ke sekolah yang awalnya gitu ya. Dan saya lihat adik itu sedih sekali gitu, padahal dia sangat senang sekali belajar di sekolah kita. Namun pada saat itu kita sebagai guru gitu ya ingin memberikan yang terbaik kepada adik tersebut. Akhirnya kita arahkan ke sekolah yang memang bisa mengakomodasi kebutuhan adik tersebut gitu. Tapi alhamdulillah sekali nih Kak Indah, di sekolah Kak Seto ini akhirnya ada nih ya, SDM sekarang sudah mulai ada. Jadi untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus ya, yang salah satunya adalah di tunarungu gitu ya, Kak Indah itu sekarang sudah ada. Meskipun sebelumnya juga sudah ada, cuman dengan kebutuhan yang berbeda. Betul sekali. Dan memang saat ini kan sudah ada sekolah khusus Kak Seto ya. Di sekolah khusus Kak Seto ini sudah banyak nih, tadi sudah diceritakan juga sama Kak Silvi bahwa banyak sekali kategori untuk yang khususnya. Salah satunya adalah di tunarungu. Nah, di tunarungu ini waktu itu berarti Kak Desi sempat belajar di bahasa isyarat ya? Sempat sih, sekarang kan sudah tahun 2024 ini. Tapi tenang sekali, kita suka ada pelatihan kok orang dari kepala ini. Iya, betul sekali Kak Indah. Jadi sedikit-sedikit hafal ya. Bisa mungkin dijelaskan tadi kan kalau Kak Desi pengalaman berarti adalah tadinya kita belum ada ya, belum bisa mengakomodasi untuk kebutuhan di tunarungu tersebut. Akhirnya ada nih sekolah khusus Kak Seto
yang umurnya berarti sekarang sudah berdiri sekitar 4 tahun ya, Empat sekitar 4 tahun kita mengembangkan sesuai kebutuhan peserta didik di Indonesia, dan terutama mungkin kalau di sekolah khusus kita baru bisa di daerah Tangerang Selatan ya gitu ya. Nah di sekolah khusus Kak Seto ini tadi di bagian mungkin dari tunarungu ya, belajar bahasa isyarat, mungkin Kak Silvi bisa nggak nih ajarin kita sedikit bahasa isyarat Benar sekali. Kita semua ikutin ya. Iya. Kita tungguin. Panjang nih Kak jadinya nanti. Yang simpel aja, yang simpel. Oke, biasanya nih bahasa isyarat kita menggunakan bisindo nih Kak. Bisindo Oke, ya. mungkin kita kenalan nama aja kali ya Kak ya. Boleh. Oke. Jadi bahasa isyaratnya nama itu seperti ini Kak, nama. Nama. Oh sambil diucapkan ya, meskipun kita pakai isyarat. Biasanya kita pakai oral. Jadi kalau adik-adik itu kita komunikasi total Kak. Gitu. Nama, kamu, siapa? Kita coba. Iya, coba. 1, 2, 3. Nama, kamu, siapa? Siapa nama kamu? Oke, itu kalau kita nanya nama. Kalau kan nama misalnya kayak saya Kak Indah, berarti Indah. Itu kita belajar abjad lagi nih Kak. Abjad misalnya. lagi. Oke. Oh, jadi kalau penyebutan nama berarti benar-benar Iya, spell per huruf. Betul. Oke. Nanti lebih lanjutnya di belakangnya. Benar sekali ya. Oke, kalau Kak Silvi nih, selama kalau sekolah khusus kan 4 tahun ya, sudah berdiri 4 tahun di sekolah Kak Seto. Kak Silvi di sini sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Kesan apa aja nih yang ada selama 3 tahun ini? Apa ya? Banyak banget. Kalau Kak Desi tadi 12 tahun banyak ya. Kalau aku sih Kak, pesan dan kesannya selama 3 tahun hampir bergabung di sekolah khusus Kak Seto, yang paling berkesan di aku ketika aku mendapat feedback dan report dari orang tua menceritakan progres perkembangan anak. Itu sih sebuah hadiah bagi aku sendiri sebagai pengajar, bahwa oh ternyata adik-adik yang belajar di sekolah khusus Kak Seto itu progresnya tuh ada dan terlihat gitu loh. Itu sih yang bikin aku berkesan banget. Iya, kayak ayo deh kita terus gitu. Dan itu memang momen-momen yang paling mungkin bukan hanya Kak Silvi aja ya, Amirna maupun Kak Nisi, ketika orang tua mengabarkan, wah anak saya bagus nih, punya progres yang wah, itu sangat buat tutor-tutor. Mungkin saya pun sebagai penerima peserta didik ketika tahu awalnya seperti ini, kemudian perubahan yang wah rasanya. Saya bangga banget sama tersebut itu. Jadi pengen semangat belajar terus dan belajar. Betul. Oke, kemudian mungkin kalau kesannya Kak Mirna nih yang sudah sangat lama juga ya. Kayaknya sekitar seangkatan ya Kak Desi. Iya, cuma beda bulan aja. Beda bulan aja ya. Iya. Kesannya Kak Desi. Berbicara mengenai kesan, waktu yang cukup lama, sangat lama, sudah sangat lama saya di sini gitu ya Kak. Pertama-tama pasti saya belum di posisi kepala akademik, awal juga sebagai tutor, kemudian wali kelas. Yang berkesan sampai sekarang pasti di saat-saat awal, dimana fresh graduate gitu kan ya, kemudian mengajari atau mendidik anak-anak yang ada di sekolah Kak Seto dengan karakter yang unik seperti itu. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Nah dulu ada peserta didik gitu ya, laki-laki yang ketika misalnya ditanya, jawabannya hanya singkat-singkat aja. Misalnya ditanya atau kita memberikan informasi, jawabannya hanya 1 huruf, Y misalnya. Tapi ketika anak itu membutuhkan, pasti nelpon atau chat duluan segala macam gitu. Nah, yang bikin mungkin berkesan adalah sampai hari ini, sampai sekarang kita masih komunikasi Kak. Masih komunikasi. Anak ini lulus SD-nya dari sini, SMP-nya dari sini, dan SMA-nya dari sini, kemudian melanjutkan kuliah di Perancis. S1-nya sudah selesai dan sekarang S2 juga di Perancis, masih dalam proses.
komunikasi juga masih berjalan lancar gitu ya. Hati tuh rasanya begitu bahagia, begitu hangat karena melihat perkembangan yang tadi saya bilang. Kalau awal-awal dijawabnya cuma apa segala macam, kalau sekarang kalau nelpon, kalau WA bisa berjam-jam gitu. Jadi itu pendekatan individual yang dimiliki homeschooling Kak Seto atau sekolah Kak Seto ini begitu luar biasanya sehingga mereka benar-benar bisa berkembang di luar sana, Kak. Itu begitu tidak bisa berkata. Tidak bisa berkata. Dan itu memang paling berkesan ya, perkembangan anak-anak nih memang paling berkesan untuk tutor-tutor di sini gitu. Nah, berarti tadi kan sudah banyak keunggulan-keunggulan yang sudah dijelaskan nih dari kakak-kakak tutor tenaga pendidik di sekolah Kak Seto gitu. Mulai tadi dari fleksibilitas, pendekatan individual, ataupun tadi penerapan TIK, pembelajaran TIK, itu pun salah satu banyak, cuman hanya sedikit ya keunggulan kami. Sebenarnya masih banyak kalau kita bercerita nggak cukup kayaknya waktunya bisa berhari-hari. Jadi mending daftar aja ya. Kalau misalnya ayah bunda masih pengen tahu lebih banyak lagi mengenai sekolah Kak Seto, bisa banget nanti menghubungi di CS PPDB Sekolah Kak Seto. Boleh nanti dengan saya Kak Ida ataupun dengan rekan-rekan saya Kak Windy dan juga Kak Surya di nomor berikut. Nah, kemudian untuk pendaftaran, biasanya sebelum pendaftaran, ayah bunda boleh konsultasi terlebih dahulu untuk memilih program mana sih yang tepat untuk anak saya. Gitu, sampai akhirnya nanti ke proses interview ataupun ke proses assessment, supaya nanti adik mendapatkan program belajar yang paling tepat untuk adik. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk ayah dan bunda juga menghubungi kami, boleh lewat WhatsApp tadi, ataupun bisa mengunjungi di sosial media kami di Instagram, yaitu di HS Kak Seto untuk homeschooling Kak Seto, Kak Seto School untuk di Kak Seto School, dan juga sekolah khusus Kak Seto ada di @skh.kseto, serta tidak lupa juga di KSLC official.kslc. Sekian mungkin perbincangan kita hari ini ya kakak-kakak. Itu jangan lupa untuk ayah bunda, sekarang ada promo nih up to 30% ya, 30% untuk uang mangkal. Ya kayak gimana nih syaratnya? Tinggal hubungi aja nanti ke nomor WhatsApp yang sudah tertera. Dan sampai jumpa untuk ke episode berikutnya ya kakak-kakak. Mungkin nanti akan berganti nih kakak-kakak yang lain yang punya pengalaman, berjuta pengalaman lagi untuk cerita sama ayah bunda di rumah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jadi bisa bersama Sekolah Kak Seto. Foto podcast sekolah Kak Seto.